Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Indra kali ini dapat mengajar di kelas kalian 11 MPLB 1 dan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di jam pertama dan nanti sampai jam kedua. Nah, anak-anak, Bu Indra sebelum pelajaran, Bu Indra ingin menanyakan kabar terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, silakan salah satu memimpin doa. Siapa yang berkenan memimpin doa? Iya, silakan. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, acara untuk hari ini. Nah, hari ini kan kalian tampak sudah segar, tampak semangat semuanya. Nah, Bu Indra ingin mengetahui jumlah kehadiran kalian. Bu Indra baru saja mengirim link presensi dan kalian mohon untuk mengisi link presensi tersebut di grup kelas masing-masing. Yuk, silahkan diisi terlebih dahulu untuk link presensinya. Semua hadir? Ya, hari ini nihil berarti ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini harus ada kesepakatan kelas agar pembelajaran bisa berlangsung dengan menyenangkan dan kalian secara sadar dapat memenuhi kewajiban sebagai siswa. Kemudian kalian juga dapat memetik pembelajaran hari ini. Harus ada kesepakatan kelas. Untuk kesepakatan kelas kami, yang pertama yaitu pembelajaran dimulai dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Yang kedua yaitu peserta harus menghormati guru yang berbicara di depan. Yang keempat, mengapresiasi aksi dan prestasi teman secara lisan maupun tulisan, tidak boleh mencela. Ada yang mau menambahkan? Cukup? Sudah cukup ya, baik. Kalian sudah menandatangannya dan ini deal kesepakatan kelas untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas ini sudah sepakat. Berarti nanti kesadaran diri jika ada yang berbicara sendiri berarti langsung diingatkan kesepakatan kelas. Gitu. Ini sebuah kegiatan. Pernah? Pernah merencanakan sebuah kegiatan? Nah, materi sebelumnya Bu Indra mengajarkan ke kalian kalau sebelum kegiatan pasti kalian merencanakan bisa melalui yang namanya kegiatan apa? Membuat proposal. Nah, membuat proposal itu kemarin sudah dijelaskan ya bahwa suatu kegiatan untuk membuat pihak lain menyetujui apa yang kita rencanakan. Ada juga yang ingin mendapatkan bantuan anggaran, betul sekali. Nah, hari ini lanjutan dari kegiatan tersebut. Nah, hari ini kita membuat sebuah kegiatan setelah melakukan kegiatan. Biasanya apa? Ya, sebagai bukti pertanggungjawaban kalian setelah merencanakan lalu melaksanakan kegiatan. Nah, berarti sebagai wujud pertanggungjawaban kalian membuat laporan materi selain bahasa Indonesia yang bisa terkait dengan materi laporan. Kejuruan, ya, khususnya untuk dasar-dasar MPLB di pelayanan prima. Masih ingat? Ya, Bu Indra ingatkan di dalam dasar-dasar MPLB untuk materi pelayanan prima di situ dijelaskan jika ada yang datang di instansi misalnya, nah tersebut kemudian dari pengalaman kejuruan tersebut kalian bisa mengaplikasikannya pada saat
kejuruan. Dalam dunia nyata, nanti kalian juga langsung bisa bekerja sebagai front office-nya. Kemudian dari kegiatan dasar-dasar MPLB itu, karena mengingat pelayanan prima itu, kalian mempresentasikan, karena didahului dengan perencanaan dan lanjut kegiatan, ada kaitannya dengan laporan. Nah, masih ingat materi yang lain selain kejuruan tapi juga berkaitan dengan laporan, berkaitan misalnya dengan pengamatan objek. Masih ingat apa? Oh ya, P5 ya, pernah ya membuat pengamatan terlebih dahulu. Nah, juga kalian masih ingat P5 waktu itu ada penggunaan sampah yang diolah menjadi ekobrik. Ya tidak. Nah, sampah yang di sekitar kalian ternyata bisa menjadi barang yang bermanfaat. Nah, itu kaitannya dengan materi di IPAS. Kemudian kalian membuat laporan juga. Nah, hari ini Bu Indra ingin menjelaskan untuk materi laporan sederhana, dan dimohon kalian nanti bisa aktif dalam pembelajaran dan bisa memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian siap? Siap. Siap. Baik. Untuk materi di laporan, silahkan kalian simak yang sudah Bu Indra berikan di grup kelas. Nah, dari tampilan video yang ada di grup kelas mengenai sebuah kegiatan kaitannya dengan dasar-dasar MPLB materi pelayanan prima, apa menurut kalian pelayanan prima itu? Pelayanan prima adalah upaya memberikan layanan terbaik kepada pelanggan ataupun masyarakat dengan tujuan utama yaitu mencapai kepuasan pelanggan, memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan, bahkan melebihi harapan mereka dan membangun citra positif bagi organisasi. Materi tersebut sudah pernah disampaikan oleh Bu Sarjiati di kejuruan ya, dasar-dasar MPLB mengenai pelayanan prima. Nah, dari pelayanan prima tersebut, Bu Indra di sini hadir untuk menyempurnakan dari pelayanan prima ada kaitannya dengan bahasa Indonesia, termasuk juga jika kaitannya dengan IPAS. Nah, misalnya di kantin. Nah, di kantin itu ada solusi sampah. Ini untuk tujuan pembelajarannya menganalisis sistematika dan struktur sebuah karya ilmiah melalui contoh jurnal. Kemudian menganalisis ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah. Terus merancang sebuah kerangka karya ilmiah sederhana dengan tema konservasi alam. Kemudian menulis sebuah karya ilmiah sederhana berbasis studi pustaka secara sistematis dan sesuai kaidah. Dilanjutkan menyajikan hasil karya ilmiah secara lisan dengan efektif menggunakan media presentasi. Nah, jadi harapannya nanti ketika Bu Indra memberikan contoh dari laporan, kemudian ada contoh karya ilmiah, jadi nanti kalian bisa membuat laporan atau membuat karya ilmiah sederhana didiskusikan dalam kelompok kalian. Oke, sampai di sini paham? Proposal merupakan sebuah pertanggungjawaban yang telah kalian laksanakan setelah melakukan kegiatan. Nah, di sini proposal adalah teks yang berupa permintaan kepada seseorang yang direncanakan terlebih dahulu membuat batik karnival ya dulu ya. Kalian merencanakan dulu kerangkanya bagaimana, lanjut bahannya yang akan dibeli apa saja, termasuk nanti siapa modelnya, ya tidak? Ya, jadi tergantung dari tujuannya. Baik, yang kalian buat itu proposal apa berarti? Kalau batik karnival, proposal kegiatan. Baik, pintar sekali. Nah, di sini ada strukturnya. Proposal ada latar belakang dan meliputi pelaksanaan kegiatan. Izin menjawab Bu Indra, menurut saya kalau membuat proposal yang paling susah itu biasanya di bagian kayak menghitung jumlah uang.
Nah, jumlah uang itu biasanya kan pembelian atau ada pengurangan gitu ya Bu ya. Itu biasanya sangat sulit untuk menghitungnya. Menurut saya cara mudah itu survei terlebih dahulu, terus tanya sama teman, suruh ngitung juga Bu ya. Itu menurut saya Bu ya. Sekian, terima kasih. Menurut saya, kesulitan dalam membuat proposal itu kurangnya kerjasama. Terkadang Mulai ya, 1, 2, 3. Ada tujuan, terus ada tujuan, ada manfaat. Berarti kalau tujuannya 3, manfaatnya 3. Kita berandai-andai ya, misalnya Mbak Risma akan membuat karya ilmiah tentang cinta terhadap makanan khas Kabupaten Grobogan misalnya, seperti itu. Terus kemudian ada temannya penulis lain yang bernama Mbak Nendya, itu penulis lain. Penulisnya lain ada Suweke begitu kece misalnya. Terus kemudian Andara menuliskan nasi pager bikin ngiler misalnya gitu. Nah, ini tahun 2025, ini tahun 2024. Nah, ketika kamu menuliskan teoritis, lebih baik 5 tahun sebelum bukan sebelum Masehi ya. Jadi 5 tahun yang bisa digunakan. Kalau tidak ada bukunya Bu, baru boleh, nggak apa-apa. Minimal kalau kerangka teoritis, kalau membuat proposal, membuat laporan, setidaknya ada 5 dari jurnal, bisa tanya Sulianti, koma, Ninda, Dwi, terus titik, terus tahun berapa tadi? 2025, pinter. Lanjut, judulnya Suweke bikin kece. Lanjut, penerbitnya GSM ya. Terus kota terbitnya baik. Nah, itu kalau nanti dimasukkan di daftar pustaka, dicek kembali ya, yang di grup bisa dibuka untuk KBBI. Nah, kata baku, kata lugas, makna lugas apa? Makna yang sebenarnya. Kok jelas? Makna yang sebenarnya. Jadi bukan di dalam seperti makna puisi. Itu makna puisi itu makna apa? Konotasi, tidak sebenarnya, ada gaya bahasanya. Nah, nek lugas itu makna yang sebenarnya. Contoh misalnya, Laura sedang melamun sehingga dia terjatuh dari sepeda. Terus kalimat yang kedua, Laura sedang jatuh cinta. Sama-sama menggunakan kata jatuh, tapi pada kata terjatuh dari sepeda merupakan makna lugas, makna sebenarnya. Kalau jatuh cinta, makna konotasi, karena bukan makna yang sebenarnya. Jatuh kan sakit, kalau jatuh cinta, iya. Seru kan? Seru juga. Kalau penggunaan istilah ini berkaitan dengan penggunaan istilahnya, nak. Jadi kalau misalnya ada dalam bidang pendidikan, berarti nanti ada kurikulum, kemudian penggunaan istilah yang berkaitan dengan pendidikan apa saja, nah itu masuk ke dalam penggunaan istilah. Kalau misalnya bidang kesehatan, ada vitamin, likopen, antioksidan, gitu kan? Nah seperti itu, berarti penggunaan istilahnya berbeda-beda, tergantung yang kalian pilih seperti apa. Kita menuju ke langkah-langkah menyusun karya ilmiah. Begini nak, mengapa menentukan topik atau masalah isu itu harus yang utama. Jadi gini, ketika kalian memilih karya ilmiah harus pilih yang unik. Pilih yang unik. Jadi untuk permasalahan itu kalau sudah unik, berbeda dari yang lain, nanti akan
Contoh nih Bu Indra, dulu membuat skripsinya peningkatan keterampilan menulis artikel jurnalistik pada siswa SMP. Pada saat itu belum ada yang membahas skripsi tentang penulisan artikel jurnalistik. Nah Bu Indra masuk. Susah memang untuk mencari kerangka teoritis, ini yang aku pakai mana untuk yang artikel jurnalistik, susah memang. Bu Indra harus beli ke Gramedia. Lanjut, karena tidak banyak yang menggunakan judul itu, akhirnya mudah di ACC. Begitu nah. Jadi keunikan harus kalian perhatikan. Kalau masalah yang sekarang kalian membuat karya ilmiah yang sekarang apa? Sedang hangat-hangatnya apa? Politik boleh apa? Kalau politik apa? Oh, DPR dihapus. Baik. Sebelum kalian berdiskusi, tadi Bu Indra sudah membagikan link penilaian diagnosis. Nah, silakan cek HP kalian. Atau ada yang mau berpendapat, Bu, kelompoknya berdasarkan nama misalnya. Ada yang berpendapat? Berarti setuju ya berdasarkan penilaian itu ya. Baik, langsung berkelompok. Kalian tadi sudah Bu Indra cek di grup. Sepertinya sudah ada beberapa nama yang masuk. Silakan kalian mulai berkelompok. Satu kelas ada 5 kelompok ya. Oke. Tapi sebelum kalian menuju ke kelompoknya masing-masing, Bu Indra akan menjelaskan ada LKPD yang harus kalian isi. Jadi nanti LKPD ini, nah ini lembar kerja peserta didik, nanti kalian isi. Nah di sini ini untuk mengerjakan tugas kelompok. Paham ya? Silakan tulis nama kelompok dan anggota kelompoknya. Lanjut, yang bagian kedua nanti ini ada tugas. Nah, di sini untuk asesmennya, penilaiannya ada sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini ada yang terputus-putus bagian dari pembuatan laporan. Nah, kalian silahkan dari bagian laporan itu dilengkapi dan tentukan analisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Sampai di sini jelas? Jelas. Waktunya Bu Indra beri waktu 10 menit. Baik, setuju? 10 menit langsung nanti menuju ke masing-masing, nanti lanjut ada asesmen individu. Nah, jadi gunakan waktu 10 menit ini dengan baik, memberikan kontribusi terhadap teman kalian masing-masing. Setuju? Baik, silakan lanjut membentuk 5 kelompok. Presentasi ke depan ya. Ya. Oke. Ini jangan lupa difoto karena nanti ada tugas individu, mungkin kalian membutuhkan informasi itu, jadi kalian bisa menghasilkan untuk penilaian di ya. Ini nanti yang presentasikan. Yang mana Bu? Dan ini. Terus ini nanti ini jawabannya jangan lupa itu nanti bisa dilihat ini. Itu yang kamu tahu ini yang kosong-kosong. Nah itu jangan lupa yang bagian ini ya panduan kalian nanti mengerjakan penilaian individu yang mana tadi ada centang checklistnya nah ini ini presentasi dan kaidah kebahasaannya juga ada di situ. Jangan lupa difoto nanti untuk menilai untuk penilaian itu nanti Baik, sepertinya 10 menit sudah berlalu. Saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan mulai dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi. Lanjut nanti silahkan ada yang memberikan komentar mengenai presentasi kelompok 1. Baik, seperti itu. Silahkan mulai dari kelompok 1, 3 orang silahkan maju. Seperti kata Bapak, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya. Tadi Zikra Asawak Tulisan nomor presensi 34.
Saya Aurea Kirania Rivianto absen 10. Saya Nanda Kaisar Nestari, nomor absen 26. Saya Nanda Suci Fitriani, nomor absen 27. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, analisis dampak penggunaan plastik di layanan kantin sekolah, dan solusi green service berdasarkan pelayanan prima. Yang pertama adalah pendahuluan. Melalui latar belakang, penggunaan plastik di lingkungan sekolah, khususnya pada layanan kantin, menjadi perhatian penting karena berdampak buruk terhadap lingkungan. Plastik merupakan bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari tanah, air, dan udara. Di sisi lain, pelayanan prima dalam layanan kantin seharusnya tidak hanya fokus pada kepuasan pelanggan, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa dampak pengguna plastik dalam layanan kantin sekolah? Yang kedua, bagaimana konsep layanan prima dapat mendukung solusi ramah lingkungan? Yang ketiga, apa solusi green service yang dapat diterapkan di kantin sekolah? Tujuan penulisan yang pertama yaitu menganalisis dampak penggunaan plastik di kantin dari sudut pandang IPAS. Yang kedua yaitu mengkaji konsep layanan prima dari dasar-dasar MPLP. Yang ketiga yaitu memberikan solusi berbasis green service yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Baik, untuk struktur teks laporannya, yang pertama pada pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Contoh dalam teks tersusun pada subbab 1.1, 1.2, dan 1.3. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, bahasa formal dan objektif. Contoh dalam teks, penggunaan plastik di lingkungan sekolah berdampak buruk terhadap lingkungan. Yang kedua, kalimat aktif dan pasif. Contohnya, yang aktif, siswa membawa tempat makanan sendiri. Yang pasif, sisa sampah plastik belum dikelola secara optimal, polimer anorganik, pelayan prima, green service oleh karena itu, serta jika maka. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan mengelola kantin, menganalisis, mengkaji, memberikan solusi, menerapkan. Yang ketiga, istilah ilmiah. Yang keempat, kata hubung logis dan argumentatif. Yang kelima, fakta dan data. Yang keenam, kata kerja operasional. Yang ketujuh, kalimat efektif. Ya, silakan menambahkan hasil pekerjaannya dan silakan kelompok lain memberikan komentar terhadap presentasi kelompok 1. Untuk presentasi kelompok 1 sudah sangat jelas dan saya dapat memahami apa materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Indra dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk kami kelompok 2 mempresentasikan topik analisis dampak penggunaan plastik di layanan kantin sekolah dan solusi green service berdasarkan pelayanan prima. Di kajian teorinya terdapat konsep layanan prima atau dasar MPLP yang akan dibacakan oleh Sunita. Jadi, pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan secara konsisten dengan mengutamakan keramahan, kecepatan, ketepatan, dan kepuasan pelanggan. Dalam konteks kantin sekolah, pelayanan prima mencakup kebersihan, efisiensi, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang kedua yaitu dampak penggunaan plastik. Yaitu plastik merupakan polimer substansis yang tidak mudah terurai. Penggunaan plastik seringkali berdampak pada pencemaran tanah dan air, gangguan pada ekosistem, potensi bahaya bagi kesehatan manusia jika digunakan untuk makanan panas.
Dan yang terakhir yaitu peningkatan volume sampah anorganik. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan untuk kelompok 1 memberikan komentar. 2. Menurut saya presentasi pada kelompok 2 sangat mudah dipahami dan kita mudah memahami materi apa yang disampaikan mengenai plastik. Akan memaparkan mengenai analisis dampak penggunaan plastik di layanan kantin sekolah dan solusi green service berdasarkan pelayanan prima. Yang pertama ada temuan di lapangan. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pengelola kantin sekolah, ditemukan bahwa sebagian besar bungkus menggunakan plastik atau styrofoam. Minuman disajikan dalam gelas plastik sekali pakai. Sisa plastik sampah meningkatkan setiap harinya dan belum dikelola secara optimal. Kemudian ada analisis lintas disiplin. Dari sisi IPAS, hal ini menunjukkan adanya ancaman pencemaran lingkungan. Dari sisi MPLB, penggunaan plastik bertentangan dengan nilai pelayanan prima yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pelayanan prima harus menyertakan kesadaran lingkungan sebagai bagian dari kualitas layanan. Baik, untuk hasil dan pembahasannya yaitu menyajikan temuan di lapangan dan analisis lintas disiplin ilmu disajikan. Untuk analisis kaidah kebahasaan, yang pertama yaitu menggunakan bahasa formal dan objektif dengan ciri-ciri tidak menggunakan bahasa sehari-hari atau emosional. Yang kedua yaitu kalimatnya aktif dan pasif, menggabungkan kalimat aktif untuk tindakan, pasif untuk laporan hasil. Yang ketiga yaitu istilah ilmiah, menggunakan istilah yang berasal dari IPAS dan MPLB. Yang keempat yaitu kata hubung logis dan argumentatif, menjelaskan hubungan sebab, akibat, perbandingan, dan solusi. Yang kelima yaitu fakta dan data, memberikan hasil observasi dan kondisi nyata. Yang keenam yaitu kata kerja operasional, menjelaskan tindakan analitis dan solutif. Yang ketujuh yaitu kalimat efektif dengan ciri padat, jelas, dan tidak berbelit-belit. Bisa langsung ditambahkan. Anak-anakku, silahkan materi ini siapa yang akan memberikan refleksi terhadap pembelajaran hari ini? Untuk materi pembuatan laporan kali ini, refleksi dari saya yaitu saya sangat senang dengan materi pembelajaran laporan kali ini. Terima kasih kepada Bu Indra karena sudah menjelaskan materi yang sangat bermanfaat untuk saya sendiri dalam pembuatan laporan-laporan selanjutnya yang akan ditugaskan dan bahkan untuk mengaplikasikannya di dunia kerja yang akan datang nanti. Baik, sudah 2 jam pembelajaran telah berlalu, saatnya untuk refleksi telah disampaikan dari Mbak Anissa. Hari ini kita sudah mempelajari materi laporan karya ilmiah ya, dan dikaitkan dengan materi di disiplin ilmu lain yaitu materi dasar-dasar MPLB khususnya untuk pelayanan prima dan juga kaitannya dengan IPAS. Nah, hari ini pembelajaran sudah lancar dan kalian dapat mempresentasikan dengan baik, dapat menyebutkan struktur dan kaidah kebahasaan dari laporan. Selanjutnya ada penilaian individu yang harus kalian isi. Silahkan kalian bisa menuliskan jawabannya pada lembar yang sudah Bu Indra berikan dan diisi melalui link yang Bu Indra kirimkan melalui grup kelas kalian masing-masing. Akhirnya kita selesai di pembelajaran hari ini. Mari kita ucapkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan membahas untuk materi fiksi.
siapkan puisi-puisi yang kalian sukai, yang kalian favoritkan, dan sampai berjumpa kembali di materi selanjutnya. Cukup sekian dari Bu Indra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.